Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hanya Yesus keselamatanku. Bagi Tuhan Allah kita, ada dua istilah yang menunjukkan keadaan yang berkenan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Kata itu adalah najis dan tidak najis. Dan kita akan banyak menemukan istilah ini dalam kitab Perjanjian Lama. Karena memang disitulah Allah mengajarkan umatnya bangsa Israel untuk membedakan mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum mengenal Kristus kita semua adalah orang yang najis. Itu artinya kita semua telah terpolusi. Dan segala kesalehan kita itu seperti kain kotor, saudara-saudara. Karena kita najis, maka semua yang kita kerjakan juga sudah terkena polusi. Termasuk semua persembahan, pujian, doa, dan segala yang kita kerjakan. Artinya apa yang kita perbuat tidak ada berkenan kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa mengambil atau membujuk hati Tuhan. Semuanya lah kesia-siaan belaka. Itulah sebabnya dikatakan saudara-saudara dalam Rom 3 yang ke-10, sebab ada tertulis tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Saudara-saudara yang terkasih, karena tidak ada seorang pun yang benar, Allah harus datang ke dunia ini. Dia harus mengambil bagian Allah menjadi manusia untuk keselamatan. Jadi apakah arti sebuah kesalehan bagi Allah kalau memandang diri kita sebagai manusia yang kotor dan berdosa? Masih adakah cara yang paling baik untuk menyuap Allah supaya Dia mengizinkan kita menginjak lantai surga? Saudara yang terkasih, ingatlah, di surga tidak ada KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Di surga juga bebas dari yang namanya calo. Jadi satu-satunya cara supaya manusia bisa masuk surga harus melalui cara Allah sendiri, bukan cara manusia. Saudara yang terkasih, kita melihat ada agama di muka bumi ini. Perlu kita pahami, agama adalah suatu upaya manusia untuk menembus surga. Agama adalah buatan manusia, tetapi kita pahami, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mendirikan agama yang baru, tapi untuk menyelamatkan manusia dikarenakan kasih yang sangat luar biasa. Tetapi manusia mencoba mendirikan kebenaran sendiri dan menyangka, saudara-saudara, bahwa caranya adalah benar dan pasti diterima Allah. Mereka berupaya beramal, berbuat baik, beribadah, berpuasa, dan sebagainya, dengan harapan bahwa apa yang dilakukannya itu sudah cukup untuk masuk surga.
Tetapi mereka lupa, saudara-saudara yang terkasih, bahwa apa saja yang mereka lakukan adalah hal yang najis yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab mereka itu adalah najis, dan apa saja yang dilakukannya masuk dalam kategori najis juga. Saudara yang terkasih, Yesus adalah jawaban atas ketidakberdayaan manusia mendekati Allah. Jadi kalau dikatakan bahwa semua agama menuntun manusia ke surga, itu adalah kebohongan besar. Mengapa, saudara-saudara? Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itulah sebabnya dikatakan dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sangat jelas, saudara-saudara. Tanpa Yesus tidak ada yang sampai kepada Bapa. Satu-satunya jalan untuk kepada Bapa hanyalah Yesus Kristus. Untuk itu, melalui sapaan ini, marilah kita hidup di dalam Yesus, karena Yesuslah keselamatan kita dan kehidupan kita. Ingat, saudara-saudara yang terkasih, hanya Yesus keselamatan kita. Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang memberikan kesempatan buat hamba-Mu bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube. Ini semuanya dikarenakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu yang luar biasa yang menekankan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya keselamatan kami. Mari Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga bagaimanapun situasi dan keadaan, para pendengar bisa melihat satu-satunya keselamatan hanyalah ada di dalam Tuhan. Satu-satunya kemenangan hanya ada di dalam Tuhan. Bapa di surga, mari Engkau berkati setiap pendengar dimanapun mereka berada. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Setiap anak-anak yang Engkau titipkan di tengah-tengah keluarga, Engkau berikan kesehatan dan kepintaran. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada. Yang belum mempunyai momongan, mari Engkau berikan momongan. Yang belum mempunyai pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Yang belum mempunyai jodoh, mari Tuhan berikan jodoh yang baik dan tepat. Tuhan Yesus, hamba tidak bosan-bosannya berdoa untuk setiap yang sakit Tuhan. Di mana mereka tergeletak di rumah sakit dan di rumah oleh dikarenakan COVID-19 dan sakit yang lain. Hamba berserah hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Engkau jamah setiap yang sakit Tuhan, sehingga oleh kuasa-Mu hamba sangat percaya mereka pasti dan akan mendapatkan kesembuhan, karena memang Engkau adalah Allahku, Allah yang maha penyembuh. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Engkau adalah dokter dari segala dokter. Ketika Engkau bertindak, segala sesuatu pasti akan terjadi. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk perjalanan dari Doli, dari Siboga ke Medan. Engkau sertai perjalanannya Tuhan, sehingga sampai ke tujuan di dalam sukacita. Engkau selalu membalut bungkus hidupnya, sehingga ia beroleh kesehatan. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk keluargaku yang ada di Batam Tuhan, istriku yang melayani Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan hikmat dan bijaksana, Engkau berikan semangat yang tetap baru, sehingga melalui mereka nama Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini, yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.